guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Silakaisan. Hari ini saya akan menceritakan perang Aceh, ya. Perang Aceh yang kalau dianggap itu dalam sejarah Indonesia itu adalah perang paling lama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perang ini terjadi dari tahun 1873 hingga 1904. Kenapa disebut lama? Karena rentang waktunya ini sangat lama dan bahkan menghabiskan biayanya membuat pemerintah Hindia Belanda ini rugi hingga miliaran, bahkan hingga triliunan. Ya. Jadi awal perang Aceh ini dimulai 1871 ketika Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian Traktat Sumatera yang artinya memberikan semua wilayah jajahan Inggris di Sumatera kepada Belanda, dan Belanda berhak untuk menguasai wilayah Sumatera termasuk Aceh, ya. Jadi saat itu Aceh itu berusaha dikuasai oleh Belanda. Dan kenapa Aceh itu bisa bertahan lama? Itu karena menjalin hubungan diplomasi atau hubungan persahabatan dengan Kesultanan Kekhalifahan atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Ini bahkan Turki Utsmani itu mengirimkan kapal perang ke Aceh, ya. Oke guys, jadi ekspedisi pertama itu dilakukan pada 21 April 1873 dipimpin oleh Mayor Johannes Harmel Rudolf Kohler, ya, di mana berusaha menyerang ya Banda Aceh atau kota raja dari Kesultanan Aceh Darussalam, pimpinan Sultan Muhammad Daud Shah, ya. Pimpinan Sultan Muhammad Daud Shah, dan pasukan Aceh ini menjadikan Masjid Baitur Rahman ini sebagai basis utama pertahanan di Banda Aceh. Tepat di halaman depan Masjid Baitur Rahman itu, Mayor Johannes Kohler terbunuh dan diwafatkan di kompleks taman pemakaman ya, yang bernama Kerkhof Pejut, ya. Yang dimana nama Pejut ini diambil dari putranya Sultan Iskandar Muda, yaitu Pejut. Oke. Ekspedisi pertama mengalami kegagalan, ya. Kenapa Aceh ini bisa sangat kuat sekali? Karena mereka menganggap ini sebagai perang jihad fisabilillah, ya. Karena perang-perang ini memang penggerak utamanya itu adalah ulama, ya, sehingga perang ini larut berkepanjangan karena mereka yakin mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi agama Islam, demi agama Islam ini, sehingga perang ini berlangsung sangat lama. Bahkan kemudian ada ekspedisi selanjutnya, itu dipimpin oleh Kolonel Jan van Swieten, ya, karena saking kuatnya perlawanan itu, ya, bahkan sampai membakar Masjid Raya Baitur Rahman, yang dimana merupakan basis utama pertahanan pasukan Aceh, ya. Masyarakat Aceh marah karena Masjid Baitur Rahman itu kebanggaan, ya, sehingga kemudian dibangun masjid baru, ya, Di sini kemudian muncul nih tokoh-tokoh itu, ya guys, ya, tokoh Kesultanan Aceh, yaitu seperti Panglima Polim, kemudian ada Cut Nyak, ada Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, dan sebagainya. Mereka ini yang berperan besar dalam perlawanan terhadap Belanda, ya. Dimana Cut Nyak ini adalah seorang pahlawan wanita dari Aceh, yang dimana suami pertamanya, ya, yaitu Teuku Ibrahim Lamnga, ini tewas gugur di pertempuran, ya, istilahnya syahid. Kemudian menikah lagi dengan seorang
bernama Teuku Umar, di mana Teuku Umar ini juga wafat di Meulaboh ya Aceh. Di mana Teuku Umar ini menggunakan strategi menipu penjajah Belanda ya. Jadi menggunakan taktik tipu daya, di mana dengan menipu bangsa Belanda pura-pura bekerja sama, di mana untuk mengambil uang senjata itu ditipu Belanda ya. Di mana ini Umar ini beraliansi dengan Belanda untuk menipu Belanda ya kan, kemudian membohongi Belanda. Akhirnya apa? Teuku Umar ini berhasil menipu Belanda dan berhasil ya Teuku Umar ini wafat di Meulaboh. Dan kemudian pasukan Belanda ini sangat kewalahan ya, capek sekali. Kemudian membentuk sebuah pasukan yang bernama pasukan Marsose, di mana pasukan Marsose ini ditugaskan untuk menangkap para gerilyawan yang berada di hutan ya. Disusul kemudian Panglima Poli menyerah, kemudian disusul Kesultanan Aceh Darussalam yaitu Sultan Muhammad Daud Shah menyerah ya. Akhirnya apa? Cut Nyak juga ditangkap. Kemudian datang seorang orientalis Belanda. Dia berperan penting dalam lemahnya pertahanan Aceh, yaitu seorang orientalis bernama Christian Snoebergen. Dia menulis buku The Acehis, di mana buku itu memuat informasi segenap tentang orang Aceh, bagaimana taktiknya menghancurkan memecah belah orang Aceh itu, yaitu dengan cara pisahkan kaum bangsawan dengan ulama, habisi kaum ulama. Karena dengan pecah belah ini menggunakan politik David Elimira ya, di mana Snoebergen ini menggunakan nama samaran yaitu Abdul Ghaffar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Hingga lama-kelamaan berhasil dan bukunya bernama The Acehis ya. Kemudian mulai mengalami merosot di masanya Gubernur Johannes Benedictus van Heersch tahun 1904, tapi perlawanan tak berakhir. Ini kemudian kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Itu saja yang dapat saya ceritakan tentang perang Aceh, perang terlama di Hindia Belanda. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.